Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, Om Swastiastu. Sugeng pinanggih malih para kadang sutresna budaya. Perkenankan untuk konten pusaka kali ini kita akan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan permintaan dari teman-teman untuk mengulas kembali dalam bahasa Indonesia. Apa kabar teman-teman pecinta keris dunia keris atau paduhungan atau wangkingan? Kebetulan hari ini kita berada di tengah-tengah persawahan yang berada di Desa Tamanrejo, desa kami. Kita berdiri atau duduk di sebuah batu yang besar. Kanan kiri ini adalah sebuah persawahan yang kebetulan juga ini sawahnya sedang kering, tidak digarap karena memang untuk era sekarang itu susah untuk mencari air. Jadi untuk sawah kali ini hanya sawah tada hujan saja, karena mata air, sumber air yang ada di desa kami itu semakin lama semakin berkurang. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang sebelah sana yang masih terairi air, semoga warga kami juga mendapatkan hasil panen yang melimpah, amin. Oke teman-teman, di sini saya membawa sebuah bilah keris yang kebetulan juga ini warisan atau pemberian dari leluhur kami. Keris ini cakrik atau gayaman Surakarta. Ya. Ini kita lihat. Seperti yang kita sampaikan di video-video sebelumnya ya, video yang sudah lama kita tidak ngonten keris. Ini adalah keris yang berdapur sederhana dan sering kita jumpai di semua kalangan zaman dulu ya. Untuk masyarakat luas bisa mendapatkan keris ini karena ini berdapur brojol ya, dengan rician hanya pijetan, kemudian gandiknya polos. Ini termasuk juga dalam keris lugas atau lurus, bukan lu. Nah ini brojol ya. Seperti filosofi yang telah kami sampaikan untuk makna filosofi dari brojol. Brojol itu dari kata brojol. Ini identik dengan kelahiran brojol. Nah, konon cerita memang biasa digunakan oleh seorang dukun bayi untuk melahirkan, ya, membantu saat persalinan, karena zaman dulu tidak ada yang alat kesehatan, kemudian dokter ataupun bidan, hanya dukun bayi yang bisa membantu melahirkan seorang ibu. Jadi mungkin digunakan untuk dukun bayi. Tapi kalau kita kaji makna dari brojol itu secara luas, itu tidak hanya untuk dukun bayi saja. Jadi bisa digunakan untuk piandel bagi semua kalangan.
karena mudah dijumpai atau jumlahnya dari sang empu pembuat keris itu banyak sekali. Yang diutamakan brojol karena semua kalangan boleh memiliki zaman dahulu ya. Yang mempunyai filosofi itu kalau kita kaji lebih luas, brojol itu bisa pikirannya ya, pikirannya itu bisa brojol segalanya dalam bentuk kebaikan. Yang jelas kita harapan dan doa itu kebaikan. Gampang golek pakarian, gampang golek rezeki, mudah mencari jodoh, mudah mencari dan sebagainya, itu kebaikan supaya dimudahkan. Intinya seperti itu untuk filosofi keris brojol. Yang kami dapat ini berdapur brojol, kemudian untuk pamor ini ngulsem ya, atau ngulit semongko. Untuk era atau zaman ini kita tidak bisa mendeteksi secara detail, kemungkinan dari zaman Pajajaran atau mungkin Majapahit. Mohon maaf kami sangat awam kalau untuk menganalisa dari era atau zamannya. Nah, kemudian keris ini berwarangka Gayaman Surakarta. Ini bisa kita lihat untuk warongkonya. Ini ada berbentuk seperti ini. Kalau ini polos begini, ini bergagrak Jogja. Bedanya di sini. Nah, kemudian pendok ini lawas ya. Ini masih orisinil. Kemudian untuk deder ya, ini deder juga. Ini alusan ya, ini masih orisinil juga mungkin. Ini bisa kami pakai atau saya sering pakai untuk pisauanan di keraton, bisa atau sering saya bawa ini untuk dapur brojol ini ya. Untuk keris brojol ini untuk kalangan masyarakat mudah didapat, harganya pun sangat terjangkau daripada dapur-dapur keris yang lain yang jarang ya. Ini kalau beli mungkin harga 1 juta sudah dapat. Kalau ya itu semua itu tergantung dari wujudnya. Misalkan seperti contoh ini masih orisinil, kemudian bilahnya itu juga masih bagus, tidak ada yang korosi. Dalamnya juga ini kalau saya buka dari besinya juga masih utuh. Nah, itu juga dari teman-teman kalau ingin membeli sebuah pusaka perlu dilihat besinya juga, karena di dalam ya tidak tahu, karena penjual-penjual itu kadang bilang bagus, tapi ketika dibuka itu besi dalamnya ini yang masuk dalam deder ini kadang sudah patah atau sudah bengkok dan sebagainya. Jadi perlu juga bagi teman-teman yang awam dalam pusaka, kalau mau membeli itu bisa diperiksa juga di dalam besinya itu bisa dibuka. Kemudian itu semua juga tergantung untuk harga ya, bisa mencapai 2 juta, 3 juta dan seterusnya ya. Mungkin juga ada yang harganya hanya 500.000, 300.000. Semua itu tergantung kondisinya. Yang penting kalau sepuh itu bisa beda ya, kita membedakan bilahnya antara yang kamardikan, kemudian sepuh atau garap alusan. Seperti video yang sudah kami jelaskan, ada beberapa jenis pusaka menurut atau tergantung dari pembuatannya ya. Kalau ini ya, kalau dikatakan sepuh juga sepuh, tapi masih sudah era-era baru ya, tidak sangat sepuh ya. Ini alhamdulillah kami bisa merawat brojol di rumah. Kita koleksi untuk brojol itu juga tidak sedikit ya, banyak. Kemudian ada juga yang berpamor
itu di rumah ada pamor ujung gunung ya, ujung gunung atau bolo abolo rojo itu yang kami dapatkan dari guru kami kemarin sudah kita ulas. Besok kalau ada kesempatan kita ulas kembali dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf dari kemarin kita memang vakum off untuk ulasan keris karena memang sedikit atau belum mendapatkan bahan untuk kita jadikan konten. Jadi untuk teman-teman pecinta keris, mari kita rawat budaya, kita rawat peninggalan dari leluhur kita, sejarah, karena ini adalah sebuah sejarah. Jangan sampai keris-keris yang ada di rumah tidak dirawat atau peninggalan dari orang tua, dari leluhurnya kemudian dibuang begitu saja karena itu merupakan ada daya magis spiritual yang membahayakan. Tidak ya, sekali lagi kami tekankan bahwa ini adalah sebuah sejarah kita untuk bisa belajar tentang sejarah bagaimana sang empu itu membuat keris itu juga tidak mudah. Perlu adanya tirakat, perlu adanya topo broto, puasa, tidak makan, tidak tidur ya, dan juga dilafalkan sebuah doa untuk sebuah harapan. Karena dari keris ini juga ada filosofi yang tujuannya yaitu doa ya. Doa tentunya doa kepada harapan, meminta kepada Sang Pencipta. Nah, seperti halnya ini adalah keris lurus atau lugas. Jadi harapannya kita itu selalu ingat kepada yang di atas, Sang Pencipta, manembah wonten ing Gusti kang akarya jagat inggih Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai panjenengan semua, teman-teman semua itu salah menilai dalam menilai sebuah atau keindahan sejarah dari keris. Ya teman-teman, demikian ulasan singkat dari kami tentang keris yang kami koleksi, yaitu keris berdapur brojol. Sekali lagi, dapur brojol itu dapur yang sangat sederhana, mudah dijangkau, mudah dicari, tapi untuk daya magisnya, filosofinya itu juga kalau kita maknai secara luas, itu juga banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah keris ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kelebihan yaitu mungkin dari Sang Pencipta, jika ada kekurangan kami hanya manusia biasa, manusia totot jalma lumrah, menawi wonten luput nyuwun pangapura. Katen matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Rahayu, salam budaya Rahayu.